Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri 99. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang di dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Tubuh siapa sebenarnya dalam karung ini? Bau busuk apa ini? Nuri yang pertama kali ikut bapaknya memulung sampah, menutup hidungnya ketika berada di tumpukan sampah yang menggunung. Wajar, Nduk, namanya juga tempat pembuangan sampah, pasti baunya ndak sedap. Tapi, apa sebau ini, Pak? Baunya seperti bangkai, tukas Nuri. Pakai ini, Bapak selalu memakainya ketika memulung sampah, apalagi ini di tempat pembuangan sampah, wajarlah bau. Pak Nok memberikan masker kepada Nuri, ia juga memakai masker berlapis, sehingga bau yang ia cium tidak terlalu mengganggunya. Nuri memakai masker pemberian Pak Nok dan melanjutkan memulung sampah. Walau sudah memakai masker, Nuri tetap saja mencium bau yang sangat busuk. Nuri membuka maskernya, rasanya ia mau muntah mencium bau busuk itu. Bau busuk itu lebih menyengat dari sebelumnya. Duh, Nuri menyandung sebuah karung. Apa isinya yo? Mungkin bisa dijual. Nuri sudah mau membuka karung itu, namun ia urungkan, melihat banyak lalat mengerubungi karung itu. Kok banyak lalatnya? Bau busuk itu juga berasal dari sini. Pak, ini karung opo yo? Kok banyak lalatnya? Nuri sedikit berteriak memanggil Pak Nok. Mungkin orang hajatan membuang sampah bekas makanan, jawab Pak Nok tanpa menoleh. Pria itu sibuk memilah sampah yang bisa dijual ataupun didaur ulang. Darah, Nuri melihat darah yang sudah mengering di karung tersebut. Sepertinya ini bukan sampah bekas orang hajatan. Nuri mendekati karung itu. Karena curiga dan sangat penasaran dengan karung itu, Nuri membuka karung itu. Astagfirullahaladzim, Nuri menutup mulutnya begitu membuka karung di antara tumpukan sampah, jantungnya seakan terlepas dari tempatnya melihat isi di dalam karung. Odo opo, Ri? Pak Nok yang sedang memungut kardus bekas menoleh ke Nuri. Ini, Pak. Odo, Nuri menghentikan ucapannya, tangannya gemetar, lidahnya terasa keluh. Odo opo, ngomong yang jelas. Ini, Pak. Pak Nok mendekati Nuri, terlihat Nuri gemetar dan wajahnya pucat pasi. Odo opo, Ri? Pak Nok menaikkan satu alis. Nuri tidak menjawab pertanyaan bapaknya, ia menunjuk karung yang berada di hadapannya. Pak Nok membuka karung yang berada di hadapannya. Astagfirullah, Pak Nok sama terkejutnya seperti Nuri, detak jantungnya pun berdetak lebih cepat, napasnya tidak beraturan. Anak dan bapak itu syok dengan apa yang mereka temukan. Mereka tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Kamu tunggu di sini, bapak mau lapor ke kepala desa, ucap Pak Nok. Setelah napas dan detak jantungnya kembali normal. Iya, Pak. Pak Nok meninggalkan Nuri di tempat pembuangan sampah dan pergi ke rumah kepala desa. Assalamualaikum, Pak Arko. Pak Arko, teriak Pak Nok di depan pintu rumah Pak Arko, kepala desa. Waalaikumsalam. Seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun keluar dari dalam rumah. Pak Arko, odo, Bu. Odo, kenapa Pak Nok panik gitu? Odo opo, Pak? Odo potongan tubuh manusia di dekat tempat pembuangan sampah, Bu. Innalillahi, sebentar saya panggilkan Bapak. Begas masuk ke dalam, tak berapa lama keluar bersama Pak Arko. Ayo, Pak Nok, kita ke tempat pembuangan sampah, istri saya sudah cerita tadi. Iya, Pak. Pak Nok dan Pak Arko pergi ke tempat kejadian ditemukannya potongan tubuh manusia.
Di tengah jalan mereka memberitahu orang yang lewat tentang potongan tubuh manusia dalam karung. Berbondong-bondong warga pergi ke tempat pembuangan sampah. Gus, odo opo itu rame? Konggo menunjuk tempat pembuangan sampah. Odo pembagian sembako gratis, mungkin, jawab Agus asal. Ngawur, mono odo pembagian sembako gratis di tempat seperti itu. Yuk, lihat odo opo di sono. Konggo menarik Agus mendekati kerumunan warga. Malas aku capek, mau langsung pulang sojo, tolak Agus. Sebentar sojo, Onggo menarik Agus ke kerumunan orang. Agus dan Onggo menutup hidung karena bau busuk yang sangat menyengat. Kodo opo Pak Nok? Onggo menghampiri Pak Nok dan orang yang berkumpul di tempat pembuangan sampah. Kodo potongan tubuh manusia di dalam karung. Opo, jadi yang bau busuk itu bangkai manusia? Onggo bertanya dengan hidung yang ia tutup dengan baju miliknya. Iyo, tadi Bapak dan Nuri yang nemuin waktu mulung sampah. Mayat siapa, Pak? Enggak tahu, enggak odo yang boleh nyentuh karung itu sama Pak Kades. Sebelum polisi datang, takutnya malah mengganggu penyelidikan. Tapi tadi aku sempat melihat isi karung itu. Sebelum lapor Pak Kades, kayaknya itu mayat perempuan, jelas Pak Nok. Opo, Pak Nok yakin itu mayat perempuan? Tanya Agus penuh selidik. Iyo, mayat itu pasti perempuan. Dari potongan tangannya, itu tangan perempuan. Lalu opo lagi yang Pak Nok lihat dari potongan tubuh itu? Agus mencecar Pak Nok. Ndak odo, Gus. Setelah Bapak lihat itu potongan mayat, Bapak langsung ke rumah Pak Kades, memberitahukan opo yang Nuri dan Bapak temukan, jelas Pak Nok. Tego banget orang yang menghabisinya. Sudah dihabisi, dimutilasi juga. Bakalan jadi hantu ini, terus gentayangan. Hi, serem, celetuk Onggo. Sembarangan kalau ngomong, Agus menoyol kepala Onggo. Loh, itu kan mayat korban pembunuhan. Jelas dia menuntut balas kepada pelakunya. Bulu kuduk Agus meremang mendengar ucapan Onggo. Hembusan angin dingin menyapu tubuhnya di tengah cuaca panas dan terik. Polisi datang di tempat penemuan potongan tubuh manusia dalam karung. Polisi memasang garis polisi dan juga menanyai Pak Nok dan Nuri sebagai saksi. Potongan tubuh itu dibawa polisi untuk diotopsi. Polisi juga meminta warga yang kehilangan keluarganya untuk segera melapor dan akan dicocokkan hasil autopsi dengan ciri-ciri fisik dari warga yang kehilangan keluarganya. Bu, aku kepikiran terus sama kejadian tadi siang. Nuri terlihat gusar. Sudah, Nduk, jangan dipikirkan, lebih baik kamu makan dulu. Sehabis ikut mulung Bapak, kamu belum makan sama sekali. Bu Arsi mengelus lembut rambut Nuri. Aku ndak bisa menelan makanan, Bu. Perutku seperti diaduk-aduk mengingat kejadian tadi siang. Aku mau muntah setiap kali mau makan. Makan sedikit sojo, Nduk, biar perutmu ndak kosong. Bu Arsi mengambil makanan dan menyuapkan ke mulut Nuri. Nuri enggan membuka mulutnya. Sedikit sojo, rayu Bu Arsi. Akhirnya Nuri membuka mulut dan memakan nasi walau rasanya ingin muntah. Nuri berusaha keras mengunyah dan menelan makanan itu. Sudah, Bu. Nuri menolak ketika Bu Arsi akan menyuapinya lagi. Potongan tubuh manusia berseliweran di otaknya. Gadis berusia 21 tahun itu berlari ke belakang. Ia memuntahkan makanan yang baru dimakannya. Wajah Nuri pucat, keringat membasahi dahinya. Tubuh Nuri terasa lemas. Untung Bu Arsi segera datang dan memapah Nuri masuk ke dalam. Kamu istirahat di sini dulu, Ibu buatkan wedang jahe untukmu. Bu Arsi masuk ke dapur setelah membantu Nuri berbaring. Tok tok tok, suara pintu yang diketuk membuat Nuri melirik ke arah pintu.
Mungkin itu Bapak, batin Nuri. Buka saja, pintunya tidak dikunci. Nuri sedikit berteriak dengan kondisi tubuhnya yang lemah. Tok tok tok, pintu kembali diketuk. Nuri sedikit kesal dengan orang yang mengetuk pintu itu. Sudah dikasih tahu pintunya tidak dikunci, tetap saja mengetuk pintu. Nuri mendengkus kesal. Akhirnya, mau tidak mau, gadis muda itu berjalan untuk membuka pintu. Kan sudah aku bilang, pintunya tidak di... Nuri menghentikan ucapannya, melihat Ais berdiri di hadapannya dengan baju basah kuyup. Loh, kamu Is, kenapa bajumu basah? Perasaan tidak hujan. Nuri mengerutkan kening. Dingin, ucap Ais. Ayo, masuk. Nuri mengajak Ais masuk. Nuri sempat melihat rumah Ais yang berada di depan rumahnya. Gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Mungkin Pak Pandu dan keluarga lainnya belum pulang, batin Nuri. Duduk, Ais, aku akan ambilkan handuk untukmu. Orang tuamu belum pulang dari luar kota. Ais menggeleng. Nuri merasa sikap Ais agak aneh. Gadis yang biasanya ceria itu mendadak jadi pendiam. Mungkin karena kedinginan, makanya Ais tidak banyak bicara, pikir Nuri. Sebentar, yo. Nuri masuk ke dalam. Tak berapa lama kemudian Nuri membawa handuk yang akan diberikannya kepada Ais. Keringkan tubuhmu, Ais. Nuri sempat menyentuh tangan Ais, sangat dingin. Kamu kedinginan banget. Ais kembali mengangguk tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku ambilkan baju untukmu, bajuku sepertinya pas denganmu. Nuri meninggalkan Ais. Ia mengambil baju untuk Ais, walaupun badannya rasanya lemas. Ini, gantilah pakai. Nuri menghentikan ucapannya. Tidak odo Ais, yang odo hanya handuk. Nuri tergeletak di kursi. Kemana perginya Ais? Assalamualaikum, ucap Pak Nok dan Fahmi serentak. Waalaikumsalam, jawab Nuri dengan wajah bingung. Kamu kenapa bingung gitu, Mbak? Aku, Bu Arsi membawa segelas wedang jahe hangat untuk Nuri. Bu, Ais pergi ke mono yo? Tanya Nuri. Ais, iyo, tadi dia datang ke sini dengan pakaian basah kuyup. Aku tinggal ke kamar untuk mengambilkan pakaian ganti untuknya. Pas aku keluar dari kamar, Ais sudah tidak odo. Mbak Ais tidak ikut Pak Pandu ke rumah saudaranya di luar kota. Celetuk Fahmi. Ais kerja, dia ndak ikut ke luar kota, jelas Bu Arsi. Kenapa ndak pulang ke rumahnya Sojo? Mungkin Ais ndak bawa kuncinya, tapi kenapa pakaiannya basah kuyup? Sekarang tidak hujan, ujar Nuri. Mungkin dia terjatuh di tempat yang banyak air, seperti di parit atau sungai, tukas Pak Nok. Lalu ke mono Ais pergi? Gumam Nuri. Sudah, biarkan Sojo, jangan terlalu mengkhawatirkan orang lain, pikirkan juga kondisi tubuhmu yang lemah. Mungkin Nuri pergi ke rumah Agus. Ini diminum wedang jahenya, supaya perutmu hangat. Bu Arsi memberikan gelas berisi wedang jahe kepada Nuri, lalu menutup pintu. Gimana sama perkembangan mayat di dalam karung tadi siang, Pak? Siapa yang kehilangan anggota keluarganya? Bu Arsi duduk di samping Pak Nok. Wanita itu tampak antusias. Ndak ada warga yang melapor ke Pak Kades. Mungkin mayat yang dimutilasi itu bukan warga desa sini, ucap Pak Nok sambil menyulut rokok kretek miliknya. Syukurlah bukan warga sini, Pak. Kejam banget itu pembunuhnya, sudah dibunuh, dimutilasi juga. Tega banget waktu potong tubuhnya. Fahmi berjidik ngeri. Aku Sojo yang lihat potongan tubuh itu sampai ndak doyan makan. Opo yang dirasakan pembunuhnya? Opo ndak nyesel yo? Cerokos Nuri. Dret, ponsel Nuri bergetar. Nuri meraih ponselnya yang berada di atas nakas. Nuri mengerutkan kening melihat panggilan di ponselnya. Siapa yang telepon?
Tanya Bu Arsy. Agus, Bu, tumben Agus telepon, odo opo yo? Mungkin Agus mau bilang kalau Ais odo bersamanya. Angkat sojo, tukas Bu Arsy. Nuri mengangkat panggilan dari Agus. Ais di mono, Gus? Aku mau bicara sama Raisa, ucap Nuri begitu ia mengangkat panggilan dari Agus. Aku tidak bersama Ais, justru aku telepon kamu ingin menanyakan tentang Ais. Seharusnya malam ini Ais pulang, aku jemput di tempat kerjanya, katanya sudah 3 hari Ais ndak masuk kerja. Ponselnya juga tidak aktif. Nuri diam, bingung harus menjawab apa kepada calon suami Ais itu. Pasalnya tadi Ais datang ke rumah Nuri, tapi Agus bilang Ais sudah 3 hari tidak masuk kerja. Lalu kenapa tadi Ais menemuinya? Apa terjadi sesuatu kepada Ais? Lalu kemana perginya Ais sekarang?